Punya keluarga lengkap bukan jaminan kita tumbuh tanpa luka. Karena kadang yang bikin kita hancur justru orang yang paling kita panggil tempat untuk pulang. Aku tahu rasanya. Lihat senyum orang tua berubah jadi amarah. Dengar tawa di ruang tamu pelan-pelan hilang. Dan akhirnya pulang gak lagi sama. Hai, apa kabar kamu hari ini? Kalau lagi capek, duduk dulu. Gak usah selalu kuat. Kalau lagi pengen nangis, sini gak apa-apa kok. Hari ini aku mau cerita tentang pulang yang dulu penuh tawa, tapi sekarang cuma tinggal kenangan. Dulu hidupku biasa aja, tapi cukup. Punya rumah, punya keluarga lengkap, ayah, ibu, dan aku. Kita gak kaya, tapi kita bahagia. Pulang sekolah disambut tawa, makan malam bareng, nonton TV rame-rame. Aku pikir gini aja udah cukup buat selamanya. Sampai satu sore, ibu duduk diam, di tangannya HP ayah. Aku lihat wajahnya berubah, bukan marah, tapi hancur pelan-pelan. Gak lama, suara piring pecah. Ayah teriak, ibu nangis. Aku cuma bisa tutup telinga pakai bantal. Ternyata ibu baca chat ayah dengan perempuan lain. Bukan teman biasa, bukan urusan pekerjaan. Ada panggilan sayang, ada emot hati. Hari itu rumahku gak pernah sama lagi. Beberapa hari setelahnya ayah pergi dan aku ikut ibu. Tapi yang ikut bukan cuma tubuhku, lukaku ikut. Ibu jadi beda, cepat naik suara, gampang capek. Kadang aku cuma lupa nyapu, udah dibentak. Tapi aku tahu itu bukan salahku. Ibu cuma kesepian, lelah, bingung, marah, tapi semuanya ditelan sendirian. Aku kangen ayah, tapi aku simpan sendiri. Karena kalau aku sebut namanya, mata ibu langsung kosong. Aku belajar diam, belajar ngerti sebelum diminta ngerti. Belajar tumbuh tanpa pelukan. Waktu mulai masuk masa remaja, rasanya makin sepi. Banyak hal yang aku pendam sendirian. Karena aku tahu rumahku udah bukan tempat cerita. Aku mulai cari tempat lain. Teman, chat, dunia maya, apa aja, asal bisa bikin hati ini gak hampa. Tapi ternyata luka lama bikin aku gampang percaya orang yang salah. Aku pikir dia sayang, tapi ternyata cuma numpang lewat. Aku pikir ini cinta, tapi ternyata aku cuma butuh dipeluk. Aku jatuh, sering, luka tambah banyak, tapi tetap aku diam, karena aku udah biasa gak didengerin. Aku mulai kenal marah, tapi bukan marah yang kelihatan. Aku marah dalam diam, aku diam dalam tangis. Aku pernah nyakitin diri sendiri, cuma biar tahu aku masih hidup. Tapi sakitnya tetap gak bisa ngalahin sakit di hati. Sampai akhirnya aku nemu satu hal, nulis. Tiap malam aku buka buku, nulis apapun. Tentang ibu, tentang ayah, tentang aku yang cuma pengen dipeluk. Gak ada yang baca, tapi nulis bikin aku bisa bernapas.
Aku udah capek, beneran capek. Tapi aku juga sadar kalau aku terus kayak gini, aku gak kemana-mana. Gak semua luka bisa sembuh, tapi semua luka bisa dirawat. Aku mulai pelan-pelan maafin, bukan buat mereka, tapi buat aku. Aku mulai nyari kerja, masak, jualan kecil-kecilan, ngumpulin uang dikit-dikit biar bisa hidup mandiri. Aku gak pengen masa lalu ngikat aku selamanya. Kalau dulu aku tumbuh tanpa rumah, sekarang aku pengen bangun rumah versi aku sendiri. Rumah yang gak harus megah, asal ada tenang, ada pelukan, ada dengerin satu sama lain. Buat kamu yang mungkin merasa sendirian, kamu gak sendiri ya. Kita mungkin lahir dari luka, tapi kita bisa hidup buat sembuh. Terima kasih udah dengerin ceritaku. Semoga kamu juga pelan-pelan nemu tempat pulangmu sendiri.